Assalamualaikum anak-anak hebat. Kita hari ini mempelajari tema 6, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Yang akan kita pelajari adalah 1. Ide pokok atau pokok pikiran. Yang kedua, hak dan kewajiban warga negara. Yang ketiga, kehidupan nelayan. Sebelum kita mempelajari ide pokok, kalian harus tahu tentang kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang menjadi inti atau dasar suatu paragraf. Jika kalimat tersebut sengaja dihilangkan, maka isi paragraf tersebut akan hilang. Jadi kalimat utama ini harus ada di paragraf. Kalau nggak ada itu, paragrafnya tidak ada. Kalimat utama biasanya berada di awal atau di akhir paragraf. Semua kalimat selain kalimat utama disebut kalimat penjelas. Jadi semua kalimat dalam paragraf selain kalimat utama itu disebut kalimat penjelas. Ide pokok disebut juga dengan gagasan utama, gagasan pokok, pikiran utama, pikiran pokok. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Makanya nama lain ide pokok adalah gagasan utama. Ide pokok biasanya terdapat pada kalimat utama. Setiap satu paragraf hanya terdapat satu ide pokok. Cara menentukan ide pokok: 1. Membaca seluruh kalimat dalam paragraf. 2. Menandai kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. 3. Menandai ide pokok yang terdapat pada kalimat awal atau kalimat akhir paragraf. Contoh: bencana banjir lumpur akibat jebolnya tanggul menimbulkan berbagai macam penyakit. Beberapa penyakit yang akan timbul sesudah bencana adalah diare, tifus, leptospirosis, dan demam berdarah. Masalah kesehatan pada korban dan masyarakat di sekitar lokasi bencana harus segera diantisipasi. Beberapa penyakit itu muncul karena lingkungan kotor dan sumber air bersih yang tercemar lumpur. Tadi pertama kan membaca, sudah selesai. Kemudian menandai kalimat awal, ditandai ya. Menandai kalimat awal dan kalimat akhir. Setelah itu kita lihat kalimat awal dan kalimat akhir ini mana yang lebih cocok dijadikan kalimat utama. Kita lihat kalimat akhir. Beberapa penyakit itu berarti menerangkan penyakit yang tadi. Berarti ini bukan kalimat utama karena sudah menerangkan yang di awal. Berarti kalimat utamanya adalah kalimat yang di awal ini. Bencana banjir lumpur akibat jebolnya tanggul menimbulkan berbagai macam penyakit. Tadi ide pokok dijelaskan berada di dalam kalimat utama. Berarti ada di dalam sini. Mana yang penting? Yang tidak penting tidak usah ditulis, tidak apa-apa. Dalam kalimat utama ini yang penting adalah banjir lumpur banjir menimbulkan bencana penyakit. Bencana banjir menimbulkan berbagai macam penyakit. Lumpur akibat jebolnya tanggul tidak usah ditulis, tidak apa-apa, tidak mengubah arti kalimat.
Bencana banjir menimbulkan berbagai macam penyakit. Ini adalah ide pokoknya. Selain terdapat di dalam kalimat utama, ide pokok pun bisa juga tidak terdapat dalam kalimat utama, tetapi dari rangkuman semua yang ada di dalam paragraf ini. Diambil intinya. Tapi kebanyakan biasanya ada di dalam kalimat utama. Sedangkan kalimat utama tadi ada di awal atau di akhir paragraf. Jelas ya anak-anak? Tugas kalian yang pertama, membaca teks pada buku paket halaman 92 sampai 93 tentang kehidupan nelayan pemburu paus. Setelah dibaca, tentukan ide pokok atau pokok pikiran dalam tiap paragraf. Disajikan dalam tabel. Paragraf 1 ide pokoknya apa? Paragraf 2 ide pokoknya apa? Kalian sudah mempelajari hak dan kewajiban anak di rumah, hak dan kewajiban anak di sekolah. Sekarang kita akan belajar hak dan kewajiban warga negara. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, hak warga negara Indonesia antara lain yang pertama, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan dalam pemerintahan. Baik itu masyarakat biasa, pejabat, orang miskin, orang kaya, semua memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Jadi kalau salah ya salah, anaknya presiden kalau salah ya salah. Kedua, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Semua berhak mendapat pekerjaan. Tapi kok pekerjaan ayah saya seperti ini, pekerjaan orang tua teman saya kok enak, kaya raya. Tentunya dengan syarat tertentu, misalnya pendidikannya apa, jujur apa tidak, rajin bekerja apa tidak, itu juga menentukan pekerjaan. Yang ketiga, setiap warga negara berhak dalam usaha pembelaan negara. Yang keempat, setiap warga negara berhak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Jadi kalian kalau memiliki pendapat boleh diutarakan, jangan takut. Tapi kok sekarang nggak boleh berkumpul? Karena sekarang masa pandemi untuk kebaikan bersama. Yang kelima, setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi agama ini tidak boleh dipaksakan, bebas memeluk agama apapun ya, yang sesuai dengan keyakinannya. Yang keenam, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Jadi kalian berhak memperoleh pendidikan. Yang ketujuh, setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah NKRI dari serangan musuh. Selain hak, tentu ada kewajiban warga negara. Antara lain, 1. Berhak membayar zakat, membayar pajak dan retribusi yang sudah ditetapkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kedua, wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta menjalankan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara dari serangan musuh. Keempat, setiap warga negara wajib untuk menghormati hak asasi orang lain dan menjunjung tinggi moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Jadi kita harus menghormati hak orang lain. Kelima, setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita berkembang maju ke arah yang lebih baik. Yang keenam, wajib mengikuti pendidikan dasar. Pendidikan dasar di Indonesia adalah SD dan SMP. Itu wajib.
Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar SD dan SMP. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar kehidupan nelayan setelah mencari ikan. Tugas kalian yang kedua, mencari informasi tentang kehidupan nelayan dan kegiatan pelelangan ikan pada buku paket halaman 106 sampai 110, atau bisa juga cari di internet atau buku lain. Bisa buku PR yang sudah diajukan QA-nya tentang nelayan dan pelelangan ikan. Setelah itu, kamu menentukan peran, hak, dan kewajiban setiap orang yang terlibat dalam kegiatan pelelangan ikan. Selain pelelangan ikan, kalian juga bisa memilih kegiatan yang ada di pasar. Kalian bisa mengamati di pasar Tanjung siapa saja yang berperan. Disajikan dalam peta pikiran sebagai berikut. Misal, kegiatan pelelangan ikan. 1. Ada nelayan. 2. Misalnya pedagang ikan. 3. Misalnya pembeli. 4. Apa? Nelayan perannya apa? Misalnya mencari ikan. Haknya apa? Kewajibannya apa? Pengepul ikan, perannya apa? Haknya apa? Kewajibannya apa? Sebanyak 4 ya minimal ya. Saya tidak paham kegiatan pelelangan ikan. Boleh kalian memilih kegiatan di pasar. Ada siapa saja di pasar? Ada pedagang yang mengangkut barang-barang, pembeli dan sebagainya. Ya. Perannya apa? Haknya apa? Kewajibannya apa? Jadi tugasnya ada 2 ya anak-anak ya. Yang satu menentukan ide pokok, yang kedua menentukan peran, hak, dan kewajiban ini. Jelas? Selamat belajar, tetap semangat, dan jaga kesehatan. Ingat, semua tugas dikerjakan sendiri karena kalian anak hebat. Kalian adalah calon-calon pemimpin dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.